maka orang yang tidak paham agama, kalau saudara orang tuamu mati terus tidak di upacara seperti itu, ra ditahlilke, ra dislameti, nanti orang-orang akan ngomong, ya, wah anak bakhil. Nek warisane arep nyelameti moh, gitu. Terus ditambah lagi dibuatkan rumah yang baik di Kijing itu loh. Tidak hanya di Kijing, kalau di Kijing masih kepanasan, buatkan rumah yang disebut cungkup. Wah, ini kok musim panas kok sumuk sekali, kasih AC. Orang MTN ini banyak setelah ngaji itu tidak mau itu, akhirnya kalau ada keluarga yang mati, tanggane ngomong, ngubur orang tuanya seperti kucing aja, gelundung ketok. Cuma digelundung ketok. Jadi orang mati tidak boleh digelundung ke, butuh diteke ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bertemu kembali untuk mendengarkan pertanyaan pilihan di acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran pada masa kepemimpinan Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Dalam video perjalanan kali ini kita akan menyimak jawaban beliau ketika ditanya tentang berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Karena yang kita lihat selama ini pada umumnya orang akan melakukan selamatan yang di situ ada tahlilan dan yasinan hari pertama sampai 7, kemudian hari 40, 100 dan 1000. Selain itu di atas kuburannya dibangun kijing, yaitu berupa batu nisan bertuliskan nama, tanggal lahir dan tanggal wafatnya. Itulah bentuk berbakti kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia menurut angan-angan orang pada umumnya. Padahal dalam Islam sudah jelas ada 4 perkara bagi sang mayit untuk dipenuhi haknya, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikubur. Sudah itu saja. Selanjutnya kita doakan kapan saja dan di mana saja. Itulah tata cara yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Namun anehnya ketika kita mengurus dan mengubur jenazah mengikuti cara Rasulullah, maka dianggap tidak umum. Bahkan ada yang mengatakan seperti mengubur kucing, digelundungkan begitu saja. Para pemirsa tentu tidak akan berani mengatakan itu di depan manusia yang menjadi panutan kita, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang terserah Anda semua mau melanjutkan ikut cara para sesepuh kita, silahkan. Yang pasti saya sudah mengingatkan. Untuk melengkapi pembahasan kita hari ini, mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Selamat mengikuti. Ibu saya meninggal dunia pada akhir Agustus 2010. Pada hari meninggalnya ibu, saudara-saudara saya menurut dengan apa yang diajarkan Ustadz, yaitu 4 hak bagi jenazah. Maklum, saudara-saudara saya bertempat di Jakarta. Ia pada hari ke-7 dan ke-40, tanpa sepengetahuan saya mereka memperingati dengan yasinan dan sebagainya. Tempat kuburnya juga dibangun pusara. Kebetulan tempat orang tua saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Padahal sudah saya beritahu dan saya arahkan bahwa tugas kita kepada ibu cuma 2, yaitu doa dan menyambung silaturahim kerabat ibu dan kebiasaan-kebiasaan baiknya. Kemudian daripada uang dibuat untuk perbuatan bid'ah atau haram, lebih baik untuk infak. Sudah demikian rupa saya beritahu, ternyata saudara saya malah melakukan yang demikian tadi. Bagaimana sikap saya terhadap saudara-saudara saya tersebut? Bagaimana dengan pusara yang dibangun tanpa sepengetahuan saya itu, apakah perlu dibongkar, Ustaz? Bongkar engko musuhan karo daramu. Ya. Caranya bukan begitu, penyelesaiannya saudara-saudaramu diajak ngaji. Karena menurut keyakinan dia, berbakti kepada orang tua yang sudah mati itu ya seperti itu ajarannya. Berbakti pada orang yang sudah mati itu kalau 7 harinya ditahlilkan, dibacakan yasin, dibacakan apa-apa, itu nanti 40 harinya lagi, 100 harinya lagi, 1000 hari, terus pendak pisan, pendak pindu terus. Itu berbakti kepada orang tua menurut pengetahuan mereka. Terus ditambah lagi dibuatkan rumah yang baik di Kijing itu loh.
Tidak hanya di Kijing, kalau di Kijing masih kepanasan, buatkan rumah yang disebut cungkup. Wah, ini kok musim panas kok sumuk sekali, kasih AC. Loh iya, cungkup itu ada yang dikasih AC kok di daerah situ, di Praci, Kemaji itu, Wabok itu dikasih AC. Itu dengan rumah orang hidup masih baik rumah mati itu. Dia meyakini itu berbakti kepada orang tua. Maka orang yang tidak paham agama, kalau saudara orang tuamu mati terus tidak di upacara seperti itu, ra ditahlilke, ra dislameti, nanti orang-orang akan ngomong, ya, wah anak bakhil. Nek warisane arep nyelameti moh, gitu. Ya. Warisane arep nyelameti moh. Ya. Ya. Ada tuh tinggalannya orang tuanya banyak, padahal tinggalannya sekian banyak, sawahnya banyak, uangnya banyak, perhiasannya banyak, nyelameti aja habisnya berapa? Tidak mau, gitu. Itu anak durhaka pada orang tua. Sebab apa? Kalau kamu tidak nyelameti, dia nggak dapat undangan makan. Gitu. Nah itu, nah biar itu orang tidak mengerti, maka supaya bisa seperti yang dikehendaki tuntunan agama, jak ngaji. Darah orang MTN ini banyak setelah ngaji itu tidak mau, itu akhirnya kalau ada keluarga yang mati, tangganya ngomong, ngubur orang tuanya seperti kucing aja, gelundung ketok. Cuma digelundung ketok. Jadi orang mati tidak boleh digelundung ke, butuh diteke ngono loh. Nah itu ya biar kita nggak usah sakit hati karena mereka mengucap karena orang tidak tahu. Walaupun dia merasa tahu yang begini ini yang benar, ya sudah. Kalau kamu sudah menunjukkan itu dia nekat, ya itu urusan dia. Perkara yang mati tadi dikijing, dibikinkan cukup, itu tidak menambah dosa yang mati. Yang dosa siapa? Yang hidup yang membuat itu. Nah kalau kamu sudah mengingatkan, sudah menyegah, tidak digubris, nekat, ya silakan, dosanya biar ditanggung. Itu tidak mempengaruhi apa-apa yang mati kok. Yang mati ojo kok terus wah ya dintepi iki jeng sakmono abote mesake simbah ya. Nah, bagi yang mati itu dikubur ditampi kijing apa tidak, dia tidak mempengaruhi apa-apa. Ya, dimuliakan oleh Allah bukan karena kijingannya, dihinakan oleh Allah bukan karena tidak dikijing. Orang mati ditemani amalnya. Walaupun tidak dikijing, kuburannya jemblong-jemblong wae ya. Ini panjang tanahnya tanah bergerak. Nah, kalau orang itu kan percaya gitu, wah aku mau bengi ngimpi ditemani simbah. Tilik kubur, wah layak. Amblong jaluk dikijing gitu. Terus dikijing. Dikijing satu saat ijek ketemu bae lagi. Tilik meneh, wah meri lah kawan kene marmer kene mung tak jupin tok, sesuk di marmer. Dadi orang mati iki isih mripeni, iki isih meri katanya. Nah, itu berdasarkan akal, angan-angan. Maka itu kalau cara beragama semacam itu iyattabi'una ila dhanna. Jadi dasar agamanya tidak berdasarkan dalil yang qat'i, dalil yang hak, hanya kira-kira. Maka kalau kamu ikuti agama kok kira-kira, tersesat dari jalan yang Allah. Ya, apalagi tidak usah dibongkar, kuburannya tidak usah dibongkar. Kalau dibongkar kamu nanti padu dengan saudaramu tadi, rebutan kijing di sini kan. Rebutan ini biar kijing diambil, kamu sudah mengingatkan tidak dikuku, ya sudah mau diapakan silahkan. Yang penting kamu nanti kalau ngijing kamu udah usahakan bantu, disali sumbangan gak usah ikut, ya urunan apa aja nggak mau, udah kan ngewangi latihan ya nggak mau, masakkan orang yang buat ngijing ya nggak mau, udah cuci tangan lepas terserah mau kamu apakan, nah gitu. Bah kalau kamu bantu berarti ta'awanu alal ismi, bantu membantu dalam perbuatan dosa. Ya saya rasa cukup. Demikian segala kekurangan kami maaf. Ya, mari kita akhiri. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya, pembahasan kita untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia.
Semoga menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya yang tentunya lebih menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.